Jadi gini, kalau pengacara berbicara sesuatu yang belum pasti itu selalu dugaan. Saya menduga, saya curiga, itu adalah kalimat-kalimat dugaan. Gitu, bukan kepastian, bukan nuduh. Jadi kita menduga, makanya kalau kita bicara, oh iya dia adalah LGBT misalnya, kita pertama menduga. Kalau kita yakin pasti kita sampaikan dia LGBT, begitu. Nah, kalau kita bicara satu lagi, kita bilang apa tadi ya? Oh si Putri sama si siapa ini making love. Kan kita awalnya udah kita bicara menduga, curiga. Habis kita curiga kita omongin itulah kan gitu. Seperti itu. Jadi semua itu atas dasar dugaan. Kenapa? Yang Komnas HAM aja, lembaga resmi aja menduga. Komnas HAM kan kemarin bilang, kami menduga terjadi pelecehan oleh Yosua Eliezer. Dia menduga aja diresmikan itu sebagai suatu pernyataan resmi kan? Komnas HAM. Sebenarnya pernyataan abang hanya menduga itu, tetapi tidak berdasarkan pada bukti, hanya berdasarkan analisa. Bukan, ada sedikit bukti. Karena sedikit bukti kita duga, kan sedikit bukti aja kita. Ada kecurigaan, analisa, akhirnya kan kita bisa menduga-duga. Itu yang kita sampaikan. Persoalannya kita sampaikan di TV kan, sampai semua. Tapi kan itu tetap dugaan. Sama kayak waktu si Arteria Dahlan itu berantem sama si Komarudin masalah kata jangan-jangan. Karena kata jangan-jangan itu kata berbentuk dugaan. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan itu dugaan, bukan afirmasi. Jadi kecuali afirmasi, kalimat afirmasi baru deh itu di apa? Laporin dah. Tapi kalau kalimat dugaan ya jangan. Artinya dengan sekarang ini akhir belakang ini kan banyak yang melaporkan abang dengan berbagai tuduhan-tuduhan semu mungkin. Iya, tuduhan sumir. Nah, ini gimana bang? Ya biasa aja. Namanya orang lapor. Besok 10 orang lapor juga biasa aja kita. Cuman kan kasihan, capek. Karena ketika dia laporan resmi, kita laporan balik langsung ke kunci. Dia melaporkan sesuatu yang nggak pasti. Tapi udah masuk ke berita negara kan, ya kan, masuk ke negara dia lapornya kan. Tinggal kita laporin balik, selesai dia, semua selesai. Gitu. Karena yang dilaporin juga nggak pasti. Contoh dia bilang, kok Bang Olim bicara dugaan kalau si Putri sama si Kuat itu begini-begini dugaan, ya kan? Berarti ada bikin kebohongan, berita hoax kan? Hoax betul. Ya, sekarang kita tanya, kalau ini kita berita hoax, yang benarnya bagaimana? Bisa kan dia punya dasar benarnya gimana? Kan nggak ada dia juga. Hoax sama benar kan benarnya nggak ada. Ya sudah, mau ngapain lagi? Kan nggak punya dasar. Kalau kita bikin berita bohong, tentu ada yang benarnya. Persoalannya kan yang benarnya nggak pernah ada. Betul kan? Emang ada yang benarnya? Rekonstruksi itu kan juga banyak hal benarnya. Ceritanya juga pelecehan juga nggak benar juga, cuma dugaan juga kan. Polisi kan semua pada taraf dugaan. Sama polisi menduga, kita juga di sini menduga. Gitu. Apa yang salah dari itu? Kan nggak ada. Sama-sama menduga kok. Polisi menduga adanya motif adalah pelecehan seksual oleh Yosua. Komnas HAM menduga penyebabnya adalah pelecehan seksual oleh Yosua kan. Menduga juga. Nah kita juga boleh menduga dong. Masa mereka boleh menduga, kita nggak boleh menduga? Paham ya? Artinya rekon yang kemarin itu masih dugaan juga nih Bang? Iya kan, bahwa tidak ada banyak kebenaran di dalamnya. Ya Komnas HAM. Komnas HAM kan waktu di pernyataannya kan kami menduga. Karena ada kalimat begitu Komnas HAM. Kalau di polisi itu motif sementara diduga adalah kata diduga juga. Ya masa mereka boleh kata menduga, kita nggak boleh kata menduga? Ya kan? Nah, ini Pak, kalau mengenai pengacara korban, iya. tidak boleh melihat dalam situasi seperti itu. Gimana sih Pak kalau dalam itu kesalahan dalam penyidikan, kesalahan dalam penegakan hukum. Itu kesalahan dalam pro justisia. Karena pro justisia itu harus memenuhi rasa keadilan masyarakat, termasuk keadilan kepada keluarga korban dan pengacara korban. artinya tidak terpenuhi di sini Bang? Apanya? Ya karena nggak terpenuhi itu. pro justisia nggak terpenuhi berarti kan apa rekonstruksi ngawur yang menyalahi aturan pro justisia. Jadi rekonstruksi yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, ya kan berarti kan cacat secara rasa keadilan. Bisa diulang sih Bang kalau gitu? Ya bisa aja diulang kalau mau diulang. Tapi kalau nggak diulang malah jadi rame terus. Yang saya khawatirkan kelamaan begini masyarakat kemudian nggak percaya sama polisi, lama-lama timbul demonstrasi, ya kan? Orang bisa berbuat apa aja, mahasiswa turun ke jalan, ya kan? Demo rusak lagi Indonesia, reformasi lagi. Nggak benar-benar gitu kan, makanya bagus tuh polisi direformasi. Ada pemikiran yang mengarahkan bahwa
akan dipakainya hukum adat untuk Sambo nih Bang? Mengingat di masyarakat bisa sendiri itu kalau enggak itu hukum adat malah mati dia dibunuh sama masyarakat adat dari wilayah Sumatera Utara, Batak, Karo, Sulawesi. Hah? Sambo. Sambo kan Sulawesi, tapi yang dibunuh kan orang Batak. Batak. Hukum adat Batak kan dibelah-belah baru disangsang. Hukum adat itu begitu terhadap musuh. Kali ya maaf ya, zaman dulu ya, zaman dulu banget itu kan. Kalau sekarang kan mereka mungkin hukum adatnya berbeda lagi kalau dari Batak ya. Oke. Oke, cukup ya. Cukup itu Bang. Ada yang masih batuk?